Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elva Sri Rahayu SFM Kep selaku dosen pengampu mata kuliah promosi kesehatan. Perkenalkan, saya Laida Seril Bariski dari tingkat 2B akan memaparkan hasil asesmen kebutuhan edukasi kesehatan pada remaja laki-laki usia 15 tahun yang sudah saya lakukan. Remaja berada pada masa peralihan dari anak-anak ke dewasa dan juga sedang membentuk kebiasaan hidup. Pada fase ini, remaja mulai menentukan sendiri perilaku sehari-hari seperti pola makan, aktivitas fisik, cara mengelola stres, dan juga pergaulan, sehingga rentan terhadap perilaku yang kurang mendukung kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan asesmen kebutuhan edukasi kesehatan untuk mengetahui kondisi dan juga kebiasaan remaja serta menentukan kebutuhan edukasi kesehatan yang sesuai, khususnya pada remaja laki-laki usia 15 tahun. Asesmen kebutuhan edukasi kesehatan saya lakukan pada tanggal 26 Januari 2026 terhadap remaja laki-laki yang berusia 15 tahun dan juga siswa kelas 1 SMK. Melalui wawancara langsung menggunakan panduan pertanyaan yang sudah saya buat. Wawancara dilakukan secara santai dengan juga pendekatan komunikasi interpersonal agar responden merasa nyaman dan dapat memberikan jawaban yang jujur mengenai kondisi kesehatan, kebiasaan sehari-hari, dan juga kebutuhan informasi kesehatan. Baik untuk responden yang saya wawancarai bernama Silva Pustika, jenis kelamin laki-laki yang usianya 15 tahun dan juga kelas 1 SMK. Berdasarkan hasil tabel assessment, responden merasa dalam kondisi yang sehat, namun memiliki beberapa kebiasaan yang perlu diperhatikan. Responden menggunakan HP dalam waktu yang cukup lama setiap hari, sementara aktivitas fisiknya masih cukup rendah. Selain itu, responden juga merasa stres dengan tugas sekolah dan juga cenderung memendam masalah. Hasil ini menunjukkan adanya kebutuhan edukasi kesehatan terkait penggunaan gawai, pengelolaan stres, dan juga penerapan gaya hidup yang sehat. Baik untuk rencana tindak lanjut promosi kesehatan, yang pertama melaksanakan edukasi kesehatan secara individual atau kelompok kecil pada remaja yang mengalami hal serupa mengenai penggunaan gawai yang sehat, pengaturan waktu layar atau screen time, serta pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengembangkan media edukasi kesehatan berupa video edukatif atau poster sederhana yang menarik dan mudah dipahami oleh remaja terkait dampak penggunaan gawai berlebihan dan juga penerapan gaya hidup yang sehat. Kemudian yang selanjutnya melibatkan orang tua dalam proses edukasi kesehatan sebagai pendukung utama di lingkungan rumah, khususnya dalam membantu pengawasan penggunaan gawai dan juga mendorong kebiasaan hidup yang aktif pada remaja. Hasil asesmen menunjukkan bahwa remaja laki-laki usia 15 tahun memiliki kebiasaan penggunaan gawai yang cukup tinggi dan juga aktivitas fisik yang masih terbatas. Meskipun responden merasa dalam kondisi yang sehat, temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan edukasi kesehatan terkait penerapan gaya hidup sehat pada remaja. Edukasi kesehatan disarankan diberikan secara individual dengan melibatkan orang tua serta menggunakan media yang menarik agar remaja lebih mudah memahami dan menerapkan perilaku hidup yang sehat. Berikut merupakan dokumentasi yang sudah saya lakukan dalam asesmen. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.